Oke, Popol Kupa di arah mid lane membantu pergerakan dari tim RSG. Tidak ada ini dong, nggak ada mage dong. Itu dia. Enggak. Ternyata Roger lagi dan lagi untuk Resurgence. Mereka masih nyimpen satu hero terakhir bagi Resurgence. Apakah Lunox nanti di back? Gujreng. Kalau mereka mau main rusuh, mereka nge-pick Link. Tapi kalau mereka mau main aman, biar mid game ke late game yang punya marksman, ya mungkin Kari menjadi pilihannya. Oke, untuk bermain goals. Iya, untuk melawan Uranus juga salah satu counternya. Dan tank-tank kelas berat seperti Kufra. Gatot oke, langsung. Dan Kari seperti dugaanku. Shadow pick dan langsung di pick. Yes. Gatotnya di mana? Samping kah apa di tengah? Samping. Offlane, oke. Sama Masya samping, terus Selena sama Baksha jalan-jalan. Berarti tengahnya itu bakal Baksi sama Selena. Iya benar, oke. Cukup menarik. Melihat tinggal gimana caranya tim fight berempat nantinya. Ada Baksi ya sebagai frontline-nya, inisiatornya, jadi Yoyo, tiba-tiba ada Avatar of Guardian. Walaupun jujur ya aku nggak terlalu suka ultinya Gatot yang sekarang, entah kenapa ya, kayak nggak terlalu nge-wook gitu loh, menarik ketika kena. Kalau dulu tuh lebih narik dan lebih agak sedikit lama ya, walaupun nggak terlalu beda jauh sih. Mungkin lebih menahan ke arah landing phase-nya. Iya, tapi- Gatot juga udah kuat sendiri. Tapi skill satunya sih masih, apa menurutku yang imbanya tuh skill satunya. Plus combo dengan talent 3 dari tag, emblem tag. Nah, itu yang mungkin ditunggu-tunggu sama bermain Goals. Tapi Resurgence ada Kagura di pick yang terakhir. Dan inilah dia game yang kedua, penentuan pula untuk bermain Goals. Apakah mereka bisa membawa match ini ke game yang ketiga, atau Resurgence memenangkan pertarungan ini dengan angka yang bersih 2-0 dan melaju ke babak selanjutnya? Kita akan saksikan bersama-sama. Dan teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk didukung Indopride-nya. Bukan ya, tim kesukaan kalian kira-kira siapa yang bakal melawan RRQ di Grand Final? Iya bener banget, karena ini adalah satu tiket saja pastinya yang menang dari pertandingan ini akan bertemu dengan Norgyu di arah atas di Grand Final. Yes, kita masuk ke game yang kedua, masih bersama Clara Monster juga Monster Cornet, dan kita berdua adalah bukan siapa-siapa. Oke, kita bukan siapa-siapa. Dan di arah mid lane ada 1, 2, 3 dan Masyanya mungkin akan bermain rusuh ke arah buff merah, tapi kayaknya udah dijagain sama Jawhead ya. Ini gameplay yang udah kebaca dari Masya ya, untuk sekarang, untuk zaman now udah mulai kelihatan. Dan permasalahannya sekarang yang ngejagain adalah Jawhead, dimana dia punya damage yang besar. Bener. Dengan magic missile yang dimiliki, sehingga dari dinya Bahaya. ulur mundur, tapi sana juga sedikit kewalahan. Teman-teman dari Burgol sudah langsung bergerak ke area red buff, tapi Jason juga langsung merespon. Resurgence merespon, saling mencuri red buff satu sama lain. Nyaris banget. Dan dicuri. Red buff ini dicuri oleh Jason. Wow, flame shot yang on point. Dan bahkan Resurgence LW4-nya dia ngamanin red buff milik Burmese Goals. Rugi bandar dari Burmese Goals. Rugi benar walai, dia mendapatkan dengan menggunakan umbrella-nya tadi, dengan menggunakan bantuan juga flame shot ya. Aku pikir tadi agak sedikit ini ya, terlalu terburu-buru flame shot. Tapi ternyata ada umbrella-nya, payungnya. Umbrella-nya. Untuk Damage-nya ngelasin. keras banget, dia sendirian doang loh. Dari arah jauh, pelan-pelan, Flea dikeluarkan, kabur aja, mulai nge-babysit Elevor dengan sangat baik. 2 red buff dicuri dan dikantongi sudah. Jason ini Jawhead jadi sekarang di hitter atas. Jawhead sekarang masih ada flicker, tapi langsung dimajuin lagi phantom step. Tiba-tiba ada maybe flicker yang sangat baik dari seorang Jawhead ya, dan agak terlalu cepat kayaknya. Dan bahkan di arah bottom lane ya justru first blood didapatkan oleh Kufra, tapi 1 untuk 1 agak sedikit disayangkan. Iya, terlalu offside, tapi di atas Jason menjadi korban. Kalian pertukarannya 2 untuk 1, sana pun menjadi korbannya. Yang aku pikir di sini Resurgence bisa mendapatkan poin kill doang di arah bottom lane, tapi lumayan nggak. Di arah top lane mereka porak-poranda. Pergerakan dari Burmese Goals akhirnya membuahkan hasil yang sangat baik, dan bahkan bawah menit 3. Objective Gaming nggak mereka lupakan. Benar sekarang. sekali. Begitu berbanding terbalik Burmese Goals, apik enak banget di banget awal-awal. Emang Masya nih kiminya fighter ya. Enak banget dia ngegrogotin turret di bawah menit ketiga. Masih ada turret protection, masih bisa untuk dapetin turret. Dan bahkan ini langsung ke arah mid lane-nya. Untuk turretnya masih diunggulkan Burmese Goals, dan itu membuat gold mereka sekarang sama, networknya sama. Dan mungkin di arah bawah akan ada terjadi ganking. Sudah ada Lia, tapi ada Selena juga yang mungkin akan memasang trapnya. Sudah level 4. Tyrant Revenge-nya kena rumput.
Iya, bener banget. Kena air. Kena rumput, kena air. Kena Little Wonder nggak sih? Nggak kena. Enggak kena. Kena bayangannya, iya. Kamu skenario dari mana? Tapi Little Wonder-nya sekarang beneran kena sih, kena sabit-sabit yang arah atas, sekarang di arah bawahnya diamanin oleh Oh, Tyron Rage Tyron juga Reis. mengenai Kit-Kitnya masih bisa kabur. Nyaris sekali. Tapi dari belakang Jason yang menjadi korban. Thunderclap. Kejar-kejar Elevornya tertinggal. Dinya harus hilang pula Wah, terlalu gila jauh. Peggy. Wah, gila. Tapi Singnya diam-diam dia mencuri buff merah dari seorang Kari dan mungkin akan mendapatkan turtle-nya Sing yang tadi tidak ikut team fight 1 melawan 3 sekarang. Hati-hati. Masih ada ultimate juga terkena stun. Coba untuk diajar lagi. Oh my god, masih ada Purify ternyata. Tiba-tiba ada cakaran maut dari seorang Kid. Episode Arrow, episode Trap gak ada. Dan hanya menggunakan Phantom Step saja. Dia langsung hilang. Ini nggak boleh diulangi lagi sama Uranus. Kayaknya di item pertama masih mau bikin buku deh, masih tipis banget ya. Phantom Step langsung hilang tadi. Iya, dan juga sendirian ke gap 3. Sulit banget sekarang Resurgence buat bergerak secara bebas seperti game yang pertama. Burmese Schools udah siap-siap untuk menanggulangi gameplay milik Resurgence. Tapi ini ada pertemuan di semak-semak kayak Zemi sama Maybe. Udah ke gap, kabur semuanya. Udah cukup. Dan bubar jalan sekarang Jason di arah mid lane. Mencoba untuk mendefense teman-teman dari Burmese Schools. Kabur lagi ke arah bottom lane, bergerak berrotasi terus-menerus mencari sasaran yang lebih tepat. Rupanya bottom lane mungkin bisa mereka dapatkan. Ada katapult yang melaju. Kid berfokus pula ingin mengamankan satu objektif gamingnya. Rupanya gak bisa di defense oleh Resurgence. Dikasih gratis begitu saja. Yes, berempat di arah mid lane-nya sudah mulai diserang pelan-pelan. Ada 3 hero. Dan bahkan ada 4 justru. Masih mencoba untuk membersihkan saja. Tidak mau nge-push di arah mid lane-nya. Ini benar-benar Burmese Gold sih. Gokil ya, bener-bener ini outplay banget dari tadi permainan mereka. Tiba-tiba ada di bawah, tiba-tiba ya ikut team fight-nya juga menang. Bahkan tadi Tyrant Rage-nya tidak menyangka juga kayaknya. Aku mikir dari Kufranya nggak menyangka kitnya itu pakai Purify. Oke, Avatar of Guardian tidak mengenai siapapun. Dimajuin lagi sama Singnya, terlalu tebal, terlalu menyakitkan. Terkena Abyssal Arrow, Abyssal Trap juga, tapi damage-nya terbesar. Walaupun sudah diangkat tameng yang bukan tameng Captain America. Terlalu sakit lasitnya, nyaris saja dia survive. Tiba-tiba ada Masya, digigit dan bukan Steven Marcia. Masih mencoba untuk maju lagi ke arah Masyanya. Tidak ada kali 2 HP Bardi harus memaksakan dirinya mundur ke arah belakang. Iya, fokus yang terbagi dari Resurgence. Mereka nggak mendapatkan siapapun, hanya Maybe saja dari awal. Keduanya bisa saling back off sama satu sama lain. Dan Resurgence mereka berfokus kepada tier kedua di arah top lane dan sudah dihabisi. Map mereka semakin luas dan lihat gold swingnya dari arah Resurgence naik ke Burmese Schools. Dan kali ini beralih kembali ke Burmese Schools. Yes, benar banget di menit 5 masih early menuju mid game sekarang, tapi buff merahnya sudah mulai ketawa juga, mungkin akan didapatkan terlebih dahulu oleh seorang Karinya. Sing harus berhati-hati, sudah di pop up untuk ultimate-nya, sudah ada regeneration tapi masih ditahan. Mencoba untuk Phantom Step juga. Oke, Tyrant Rage belum dikeluarkan dari seorang Gufranya, bouncing ball dan langsung ada Avatar Guardian. Tyrant Rage hanya terkena satu, dibalikin lagi keadaannya, diajar balik sama Karinya. Mencoba untuk Phantom Step yang terlalu tebal. Oke, masih ada movement speed tambahan juga dari seorang Rogernya dan memilih ke arah Turtle Bude Monster. Iya, Resurgence mereka nggak terlalu mementingkan sekarang untuk killnya, fokus ke area objektif gaming, menambah pundi-pundi gold mereka, ingin menjauhkan Lightford, tapi rupanya Ace mendapatkan poin kill terlalu jauh. Sing zoning out, malah dia yang terpanis sendirian. Meltdown dengan sangat cepat kali ini Ace dengan 4 poin kill tanpa terpick off sama sekali. Mungkin kita ngeliat juga Elever sama halnya dengan Ace, mereka berdua bermain dengan sangat apik, setup yang selalu mereka tahu positioning, gak pernah terlalu offside, dan teman-temannya juga ngejaga dengan sangat baik. Sekarang kalau dari segi item, Endless Battle sudah dikantongi oleh Aliefor, sama halnya dengan Ace, baru saja Berbeda sedikit saja Ciplok. karena Lihat beda sepatu juga Iya. ya. Lebih murah sepatunya dari ini Rogernya, Warrior Boots, walaupun nggak terlalu beda jauh juga sih. Bahkan di arah bottom lane-nya ada 1-2 orang. Dan sama-sama ya, dari mid-nya masih dijaga habis-habisan. Oke, Avatar of Guardian terkena satu, terkena trap juga. Tidak bisa menggunakan flicker ya karena masih cooldown. Dan Unstoppable didapatkan oleh seorang Karinya. Jauhnya flicker ke arah belakang masih cukup tebal dari kita. Double kill dari seorang Karinya. Mencoba untuk di-stun lagi, mencoba untuk dicakar dari seorang Roger yang berbahaya. Tidak boleh terlalu depan. Tidak ada yang overturn lagi, masih cooldown. Itu kalau ada hilang itu pasti banget 100%. Iya, wow, Burmese Schools mendapatkan 2 poin kill, tapi di sisi lain Sing dia berhasil untuk melakukan push di area top lane dan
terlalu offside dan hit rupanya di arah belakang. Dihabisi oleh Sing, dieksekusi dengan sangat baik, dipabak begitu aja. Nggak ada yang bisa melakukan backup, nggak ada yang bisa menolong, dan sekarang mid lane menjadi sasaran bagi Resurgence. Maju dengan katapult yang mereka miliki, tapi Ace dan juga Ruby Didi mereka mencoba untuk melakukan defense. LA4 begitu fokus terhadap Pucuk maju ke depan, dan Tyrant Reface mengenai dua hero. Tyrant Rage lagi, kombinasi yang sangat baik, mencoba untuk mendapatkan maybe is down, dan Guys Devi ditukar dengan maybe. Oh my god, damage karinya udah benar-benar menyakitkan. Dan dia juga punya Purify di, hati-hati. Terkena masih ada Purify ternyata. Dijadiin kali 2 lagi HP bar-nya. Masih mencoba untuk dihajar balik. Tidak terkena Avatar of Guardian. Dan Phantom Step-nya, one last hit. Dan Legendary karinya benar-benar sakit banget. Memanfaatkan pasif yang ada. Dan lagi-lagi terkena, masih ada free karena belakang dari Abyssal Arrow-nya. Dan tiba-tiba ada flame shot yang bukan panah dari Moskov. Mencuri yang baik banget dari seorang Jason. Lagi dan lagi, ini crucial banget buat Burmese Goals, dimana nggak ada yang body block dari arah teman-teman Resurgence. Mereka dengan bebasnya, timing yang sangat tepat untuk Jason, flame shot yang sangat berharga dilakukan oleh Jason. Dan ada ping ini nih, anak muda zaman now nih. Gak ya, itu paus maksudnya teman-teman. Dan kita menarik napas dulu, menarik napas sebentar. Dan ini teman-teman keduanya nggak ada yang mau ngalah pastinya. Ini udah nyawa terakhir bagi Burmese Goals. Mereka mengerahkan. Wah, bener sekali ya, nggak ada yang mau ngalah ya. Ya nggak ada lah. Iyalah. Kalau aku selalu ngalah. Kayaknya sih. Cornet. Wow. Ya kan? Kita mau masuk ke dalam game berarti. Yes, inilah dia game yang kedua dari Best of 3 Series. Kita langsung beralih ke arah mid lane. Ternyata Avatar of Guardian mengejar seorang Kaizebi. Kaizebi-nya masih bisa guys, 3 hero. Kaizebi sempat mengeluarkan inisiasi yang baik, tapi apa daya, teman-teman terlalu jauh dari Resurgence. Itu Tyrant Rage terbaik sejauh ini. Udah dapetin 3 hero, tapi sayangnya itu kalau kaburannya deket dan ada Roger juga kayak bakal enak banget sih. Iya, yang overhead dicakar-cakar tadi. Dan Ace-nya itu cuma baru beberapa hit doang. Phantom Step juga langsung setengah darahnya jauh head. Iya. Meriangi sana. Kenapa kamu balik lagi sana? Terkena stun. Meninggoy dia kena unbreakable. Oke. Wow. Burmese Goals. Mereka udah ngasih pressure yang besar di arah bottom lane, tapi top lane-nya lagi dan lagi. Sehingga habis-habisnya untuk ngelakuin split push seorang diri di arah top lane. Berkali-kali Burmese Goals hampir saja kecolongan di area bottom lane. Dia terus memainkan laning-nya. Resurgence membuat Burmese Goals gak bisa nge-push terlalu dalam lagi. Buff pun mungkin gak bisa dicuri juga, karena mereka harus mikirin top turret-nya. Dan ini yang dilakukan sama Sing, dia hilang dari map. Muncul ketika teman-teman dari Burmese Goals juga muncul. Jadi dia aman posisinya, ngelakuin push, ngumpet lagi, gitu terus. Ngerat dengan sangat baik seorang Sing. Iya. Ini juga butuh item tambahan juga pastinya dari seorang Uranus ya, untuk lebih tebal lagi. Dan bahkan Lord sudah mulai muncul untuk pertama kalinya di Lane of Dawn. Masih mencoba untuk menunggu saja. Sebenarnya masih kayaknya udah bisa sih harusnya. Dengan item seperti itu, dengan tambahan Raptor Mindset-nya yang harusnya udah stack 15 bisa solo Lord. Tapi kita sini ada Breakable juga, masih ada Purify. Mencoba untuk kabur ke arah belakang, ada Avatar of Guardian lah diincar. Bener-bener komit banget ke arah Uranusnya, tapi masih cukup tebal ternyata. Belum bisa diajar. Kenapa kamu lompat ke sana, Sing? Kenapa kamu lompat? Overconfident kah dari seorang Sing? Dia gak nyangka damage-nya terlalu besar seperti itu. Padahal dia udah tahu ada Ace. Bisa lompat ke belakang, bisa kabur dia. Tapi dia malah balik lagi. Menantang maut. Gak apa-apa. Seperti Oji kadang gitu emang, menantang maut. Bener, menantang maut. Coba-coba ya. Coba-coba dari Sing yang dia pikir mungkin bakal aman karena ada turret di dekatnya, tapi rupanya tidak. Damage dari Ace, dia udah ada ngedapetin level 15. Itemnya pun udah hampir full. Dan sekarang Burmese Goals, mereka bisa aja ngedapetin Lord tanpa adanya gangguan. Resurgence, mereka nggak sempat untuk bergerak ke area Lord sekarang. Dan teman-teman Burmese Goals, mereka udah ngegawangin biar gak ada yang bisa nge-flame shot lagi. Kapok habis-habisan sama Burmese Goals. Dan Lord, tanpa adanya gangguan, tanpa adanya kontes, Burmese Goals mengamankannya. Yes, benar banget. Ini bakal menjadi push. Ini Lordnya di atas split 12 ya? Yes, tadi pas buat enhance mereka baru habisin.
Oke, di atas menit 12 dan langsung jalan di arah atas di lane yang paling lemah pastinya untuk Lord berjalan, tapi masih ada Uranus juga di arah atas. Nih tinggal gimana caranya Masyanya kalau bisa dapetin turret bawah pelan-pelan dan melakukan split push, atau mungkin kejadian di hari pertama terulang kembali ketika hari pertama hari kedua ya, hari pertama apa kedua ya, aku lupa. Hari kedua kayaknya. Pas lawan Geek Farm kayak di split push sama Masyanya. Iya, hari kedua pas lawan Geek Farm. Oh, kemarin ini. Kemarin. Bener-bener dari tengah langsung aja dihabisin, dibiarin. Burmese Ghost mereka perlahan tapi pasti nge-push 3 lane-nya, membuat Resistance bingung harus mendefense yang mana. Arah top lane ada Lord yang bergerak, di arah mid lane minion sudah masuk, dan di arah bottom lane ada Masya yang siap untuk menculik dan di-push habis-habisan pula. Sing berhadapan dengan D, tapi arah top lane-nya sudah hilang dari inhibitor. Ruby Didi harus menjadi korban yang tanpa sempat mengeluarkan Avatar of Guardian. Lord masih survive, dan di arah mid lane-nya D berfokus terhadap inhibitor. Terus-terusan di-pick up, dan Sing-nya coba untuk jadi pengalihan isu, mengejar-ngejar terus-menerus, tapi di belakang Ace-nya masih bisa bertahan. Immortality sudah dikantongi KZP, meltdown dengan sangat cepat. Jason muncul, Immortality pecah. Solero nggak mengenai siapapun. Elivor terlalu maju ke depan. Oh, Elivor kemana dia berada, dan harus dipunish. Gak ada yang bisa melindunginya, dan Burmese double kill, dan ini bakal menjadi wipe out. Thunderclap, oke, Jason seorang triple diri. kill, 1 melawan 2, apakah bisa savage dari seorang Ace melawan 2 orang terakhir sisanya, mendapatkan di arah bottom lane terlebih dahulu. Bermain cukup rapi dari seorang Ace yang masih di Immortality juga, walaupun mananya sekarang masih mencoba untuk fokus, tampaknya diajar juga, dimajuin lagi jauh head-nya. Oh, win!